Saya penyandang disabilitas tunanetra ganda karena punya 2 jenis ketunanetraan, tapi saya bertahan. Gita, saya sangat bertahan. Apapun tekanannya, apapun masalahnya, apapun buliannya, saya bertahan. Saya akan membuktikan saya berhasil. Dan pembuktian ini yang akan saya pakai sebagai obat, ya, sebagai obat luka hati. Tapi lagi-lagi perdebatan itu bisa dipatahkan dengan semangat. Loh, kamu kalau sudah sampai di tahap ini berarti sebenarnya kamu bisa. Hai sahabat Maluku Cerdas, bersama dengan Gita dalam program Bastory Anak Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Nah sahabat Maluku Cerdas, dalam segmen kali ini telah hadir nih bersama-sama dengan kita anak Maluku dengan segudang prestasi yang telah dimiliki. Untuk itu kita mau ajak sahabat Maluku Cerdas semuanya untuk berkenalan langsung nih dengan bintang tamu kita kali ini. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Kita boleh sapa dengan sebutan Ibu, Kakak, Usi atau Usi nih, biar lebih akrab. Usi ya, baik. Nah, Usi boleh nih langsung berkenalan terlebih dahulu dengan sahabat Maluku Cerdas. Silakan Usi. Halo sahabat Maluku Cerdas, dimanapun berada, senang bisa berjumpa dalam program ini. Saya Pendeta Yohana Maitimu, biasa disapa Usi Ana atau Ana. Usi Oke. Usi Oke, baik. Bebas lah ya, yang Iya. enaknya gimana, tapi Usi Ana lebih aja ya. enak disapa Usi Ana. Boleh. Saya bekerja di Gereja Protestan Maluku dan saya adalah penyandang disabilitas tunanetra. Oke. Saya penyandang disabilitas tunanetra ganda karena punya 2 jenis ketunanetraan. Pada penglihatan yang kiri, penyandang disabilitas low vision atau penglihatan lemah. Iya. Dan untuk penglihatan yang kanan, light perception atau hanya melihat cahaya. Oke, jadi memang yang kiri sama kanan berbeda. Berbeda, ya, Usi, ya, iya. Nah Usi, boleh nih sedikit berbagi ya tentang pengalaman-pengalaman yang sudah Usi lalui selama Usi berproses nih dalam dunia sekolah maupun perkuliahan, dan juga mungkin ada hambatan-hambatan yang selama ini telah Usi alami. Boleh nih Usi berbagi dengan sahabat Maluku Cerdas semuanya. Silakan Usi. Iya, terima kasih Kak Gita. Iya. Baik sahabat Maluku Cerdas, berbicara mengenai pendidikan nih, ini seru ya. Karena bercerita bagaimana penyandang tunanetra bisa sekolah, Iya, akhirnya betul bisa menggapai cita-cita, Iya. katakanlah begitu ya. Jadi saya SD, SMP, SMA, bahkan kuliah di sekolah reguler. Oh, sekolah reguler. Iya, bukan sekolah khusus ya, tapi di sekolah reguler. Kita kira tuh Usi masuk SLB gitu. Tidak, itu ada banyak penyebabnya. Karena memang masih di kampung, dulu masih terbatas informasi. Iya. Belum tahu nih kalau ternyata ada sekolah khusus, kalau ada sekolah SLB, itu satu. Yang kedua memang minim akses informasi ya, belum ada HP Android kayak sekarang, belum ada Google. Betul sekali. Belum ada jaringan internet juga agak susah ya Usi ya kalau sampai di sana. Ya ada, tapi belum masuk ke kampung. Oh, oke. Nah makanya di pikiran, aduh belum ada nih sekolah-sekolah yang seperti itu. Mumpung ada SD SMP di kampung, ya sudah masuk saja di Masuk situ. saja, baik. Nah masuk ada mengalami banyak kendala, ada bully dari guru, tapi guru juga ya, dari anak-anak, dari murid-murid lah ya, teman-teman sekolah, tapi juga dari orang tua murid. Jadi dibully itu dalam artian bahwa gini, dulu saya punya trik ya, waktu belajar ya, waktu masih sekolah tuh saya punya trik, karena lihat ke depan kan susah. Betul sekali. Akhirnya guru lagi menulis, nanya ke teman, itu apa yang dia tulis ya, itu apa yang dia tulis ya. Iya. Akhirnya ya di samping mengganggu, tapi juga para guru jadi Risih gitu ya, Usi? jadi risih, tapi jadi ada alasan untuk bully. Oke. Nah, misalnya seperti ini, jangan dibaca untuk dia. Astaga. Nah, kadang-kadang guru juga menandai gitu. Siapa ya yang sering bantu dia? Iya. Dipisahkan.
saya duduk sama siapa, oh dia suka bantu, ternyata oh pisahkan, yang suka jutek, suka judes duduk di Jadi samping. memang sengaja ya, Jadi ada unsur kesengajaan Oke. memang Kak Gita. Dan dari teman-teman sendiri ya, mereka tidak bully dengan kata-kata, Iya. tapi kadang-kadang dengan sikap. Mereka menatap yang terlalu lama seolah-olah bertanya, kok aneh ya nih anak nih, aneh ya. Nah itu membuat secara psikis juga minder saya sebenarnya. Lalu bagaimana triknya? Triknya ada dua. Gimana nih, pasti sahabat cerdas pasti nih, Mbak. sahabat cerdas Penasaran nih penasaran sebenarnya. nih bagaimana ya. Apalagi kalau ada ya sahabat-sahabat tunanetra yang mendengarkan, Iya. siapa tahu juga bisa jadi inspiratif. Betul sekali. Ini nih yang malahan harus kita angkat Dikembangkan loh gitu. Jadi bagaimana caranya? Nah trik yang pertama, baca buku dulu di rumah. Nah guru pakai buku apa? Itu yang harus kita cari tahu. Penerbitnya apa, kemudian karangannya apa. Nah itu dibaca. Ya, jadi pas baca buku kenali ini huruf apa ya, huruf apa? Oh huruf A bentuknya begini, tulis sayanya. Huruf B bentuknya gini, tulis sayanya. Jadi pas waktu sudah menulis, saya nanya ke teman, guru kan pasti menulis ini A, ini B, ini C. Saya nulis lagi A, B, C. Saya nanya ke teman di samping, benar nggak ya ini huruf A, B, C-nya? Oh iya benar. Oh asik, ternyata ajarannya berhasil. Betul. Jadi sebelum guru terangkan di depan, Pasti saya tahu sudah dulu, tahu terlebih dahulu. duluan karena saya sudah baca. Itu trik yang pertama. Trik yang kedua, sambil guru menulis kan pasti dia sambil ucap ya. Biasalah ya lagu wajib bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Ini Bapak Budi ya. Ibu Budi. Ini Ibu Budi ya. Biasa Kakak kalau Budi, ditulis ya, betul. keluarga Budi. 3 tambah 3, 6 gitu kan ditulis. Nah saya suka nulis. Jadi guru selesai nulis di sana, saya sudah selesai di sini. Karena sambil guru mengajar saya ikut. Nah waktu saya kuliah ternyata ada nih 1-2 dosen yang masih diskriminasi. Masih tetap. Padahal itu sudah kuliah di ibaratnya di kota nih ya. dia sudah di harusnya kota memang dan itu sudah di tahun 2011. pemahaman orang juga Nah, luas. itu kan sudah akses informasi dan perkembangan yang luar biasa. Betul. Cuman ya seperti itu mindset orang, cara dia memandang sesuatu kan tidak bisa kita samaratakan ya, benar. Nah, pas waktu saya masuk nih, saya disuruh baca huruf yang besar, suruh huruf yang tinggi. Coba dibacain di atas. Saya bilang saya nggak bisa. Ini kan terlalu jauh. Lalu makanya pakai kacamata. Ini jadi ibaratkan mengulang kembali nih kejadian pada kisah yang saat waktu SD ya. makanya pakai kacamata. Saya bilang kalau bisa saya sudah pakai dari dulu. Iya. Tapi ini kan bawaan lahir. Betul sekali. Bukan kecelakaan atau apa, tapi saya bertahan, Kak Gita. Saya sangat bertahan. Apapun tekanannya, apapun masalahnya, apapun buliannya, saya bertahan. Justru itu saya pakai sebagai patokan untuk maju. Sebagai motivasi ya. Sebagai motivasi dan saya tanam di pikiran dan hati saya bahwa saya akan membuktikan saya berhasil. Luar biasa. Dan pembuktian ini yang akan saya pakai sebagai obat, ya sebagai obat luka hati. Karena bulian-bulian itu, dan syukurlah sampai saat ini ketika saya jadi sampai seperti ini, saya bersyukur ya, saya merasa itu karena semangat yang tinggi. Benar sekali. Jadi memang keterbatasan itu tidak menjadi halangan untuk pada akhirnya stuck di situ. Betul sekali Usi. Nah ini nih yang patut untuk kita contoh ya sahabat Maluku Cerdas semuanya. Nah Usi, pada waktu kuliah nih ya, apa sih yang jadi motivasi sampai Usi berani ambil jurusan teologi? Apalagi kalau teologi nih ya, yang kita tahu ya sahabat Maluku Cerdas semuanya, itu kan pasti setelah itu jadi seorang pendeta otomatis kita harus melayani banyak orang nih. Kira-kira apa sih yang jadi motivasi sampai Usi akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pendeta? Awalnya saya mau jadi guru Kak Gita. Oh jadi guru. Jadi pas waktu SD ya, waktu SD suka di depan cermin sambil ngajar. Orang nanya mau jadi apa besok-besok, saya mau jadi guru. Tapi ketika SMP di pikiran itu, oh tidak guru dibatalkan saja. Saya sepertinya ingin jadi orang yang suka kasih senang banyak orang ya, orang yang bisa bikin orang lain tertawa, bahagia, orang yang gitu bisa ya? bikin orang lain Iya, bahagia, benar-benar. orang yang bisa menolong orang pas lagi susah. Betul. Jadi tidak terpaku di kelas saja ya Usi ya. Jadi itu sebenarnya
seperti panggilan hidup ya, Iya, karena benar. pengalaman dibully dan sebagainya, akhirnya tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Jadi penyejuklah buat orang lain. Akhirnya ya sudah masuk kuliah jurusan teologi jadi pendeta. Tapi memang tidak mudah Kak Gita, sebab proses untuk menjadi pendeta pun yang paling rumit itu adalah diri sendiri, psikis sendiri. Iya, betul. Aduh, besok-besok saya diterima tidak ya untuk pekerjaan ini? Kalau saya sudah diterima, bisa tidak ya saya melakukannya? Ada perdebatan dalam diri, tapi lagi-lagi perdebatan itu bisa dipatahkan dengan semangat. Iya. Loh, kamu kalau sudah sampai di tahap ini berarti sebenarnya kamu bisa. Dan harus bertanggung jawab juga Dan ya, harus Mbak. mengejar itu. Karena oke lah kita akan bertanggung jawab pada orang, Iya. pada siapa-siapa. Oke. Tapi kita harus bertanggung jawab pada diri sendiri betul, sebenarnya. betul. Karena kita sudah punya tekad itu dan syukurlah saya bisa berhasil hingga tahap ini. Kak Gita. Luar biasa sekali ya Usi ya. Baik, nah Usi bisa diceritakan nih sedikit pengalaman-pengalaman Usi selama berorganisasi. Iya benar. Karena memang Usi juga pernah mengikuti beberapa organisasi ya. Pengalaman organisasi sebenarnya yang tadi mengajarkan kita untuk lebih semangat, mengajarkan kita untuk lebih menghargai kualitas diri, untuk bisa membuktikan. Karena sebenarnya yang bisa melawan bully-bully itu, melawan rasa sakit hati dan luka akibat diskriminasi, Itu diri kita sendiri ya, Usi, dengan ya. menunjukkan kualitas diri bahwa kamu waktu itu bilang saya tidak bisa, kamu waktu itu bilang saya tidak mampu. Sekarang saya berdiri dengan membuktikan saya bisa karena sebuah proses. Benar sekali Usi. luar Dan kita biasa. butuh pengakuan itu Iya. sebenarnya. Kak Gita. Nah, Usi boleh nih berbagi sedikit motivasi ya untuk sahabat Maluku Cerdas semuanya gitu, agar banyak semangat juga nih yang bisa kita dapatkan dari cerita-cerita yang sudah Usi miliki. Silakan Usi. Oke, anak-anak Maluku, ya sahabat Maluku Cerdas dimanapun berada. Kalau mau termotivasi, kalau mau terinspirasi, kalau mau semangat, harus belajar dari tokoh yang bisa dicontohi. Nah, kalian boleh bebas melakukan apapun di masa anak-anak, di masa muda, tapi pilihlah kebebasan yang bermanfaat. Jangan kebebasan yang hanya menyita waktu dan merugikan diri sendiri. Kita punya potensi Kak Gita, tapi riset menunjukkan 20% potensi yang dikembangkan, sisanya dikubur. Nah, mari kita gali potensi kita, berproses. Baik, luar biasa sekali Usia. Jadi memang sebisa mungkin ya, apalagi di saat-saat umur kita lagi produktif nih Ya, ya. yang lagi semangat-semangat betul, mudanya nih. betul sekali. Kita coba untuk manfaatkan waktu tersebut ya, Waktu untuk tersebut. belajar, untuk menggali lebih banyak pengalaman ya Iya. Usi ya. Baik. Nah, Usi ini ada satu pertanyaan terakhir nih dari kita ya. siap. Selama ini kira-kira sudah ada belum nih prestasi-prestasi atau medali-medali yang sudah Usi dapatkan? Prestasi-prestasi yang pernah diraih itu waktu masih SD SMP, Iya. memang ya sudah bisa meraih juara-juara kelas. Kemudian untuk tingkat SMP pernah menjadi juara 2 untuk Olimpiade Fisika tingkat Iya. provinsi. Kemudian di tingkat SMA pernah mengikuti lomba pidato bahasa Inggris dan bisa menjadi juara kedua juga. Kemudian ada serangkaian kegiatan seni yaitu Festival Seni Siswa Nasional, itu meraih juara 3 di Makassar waktu itu dan meraih juara pertama di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Juara pertama untuk apa nih Usi? Untuk Festival Seni Siswa Nasional Festival juga. seni, wow luar biasa. Jadi selain pintar bahasa Inggris, pintar komputer, Bisa pintar seni ini. juga. Luar biasa, Iya. paket lengkap nih ya. Tapi juga kegiatan yang dilakukan oleh Bakti Kominfo. Iya. Tahun 2020 juga menjadi juara pertama tingkat provinsi untuk Microsoft Excel. Wow, luar biasa ya.
Baik, Usi Hana, terima kasih nih untuk motivasi yang sudah diberikan kepada kita semua yang ada di sini dan juga untuk sahabat Maluku Cerdas. Luar biasa sekali ya Usi Hana ya, dengan segala keterbatasan yang kita punya itu tidak menjadi suatu hambatan nih untuk kita malah bisa berprestasi. Ke depan. Betul sekali. Nah, tidak terasa ya sahabat Maluku Cerdas, kita sudah tiba di penghujung program kali ini dan terima kasih untuk sahabat Maluku Cerdas yang telah bergabung dalam program Bastory Anak Maluku. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dalam program Bastory Anak Maluku. Salam Maluku Cerdas, Amato.